Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua Baik, sehat selalu. Amin, amin, amin. Jaga amin, kesehatan ya, amin. pokoknya sehat itu penting. Nah, kita mau bahas Ya bro. laga Indonesia lawan Argentina di kelompok usia U19 ya, kemarin Ya, eh, melawan Argentina. Dan wah, di luar dugaan, kita sebelumnya kan betul. menduga bahwa kayaknya kita akan mendapat sulit mendapat poin dari Argentina. Ternyata malah dapat poin penuh, bro. Gimana Betul, ceritanya nih, betul. bro? Iya, memang ini juga sesuatu yang sangat mengagetkan sebetulnya ya. Hmm. Karena di prediksi kita awal kita pernah menyatakan bahwa di invitasi turnamen kali ini, ketika Indonesia akan melawan Thailand, Korea dan Argentina, kita memperkirakan bahwa melawan Argentina sangat besar kemungkinannya kita akan pulang dengan tanpa nilai, katakanlah ya Hmm. seperti itu ya. Tapi ternyata di pertandingan pertama Indonesia justru bisa mendapatkan angka penuh, dan bukan itu saja yang paling penting, bahwa proses kemenangan Indonesia ini juga dilakukan dengan sangat baik dan bukan sebuah proses yang kebetulan gitu Hmm. loh. Ini Hmm. kemenangan bukan kemenangan kebetulan, Hmm. karena kalau kita lihat breakdown dari pertandingan, bagaimana shot on goal Indonesia juga lebih banyak, kemudian possession ball juga kita lebih lebih menguasai 60, kalau nggak salah 66% berbanding 30 sekian persen gitu loh. Hmm. 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 Artinya dari sejak babak pertama Indonesia sudah melakukan upaya-upaya penguasaan bola. Nah, ini satu hal yang paling penting, bagaimana kalau kita perhatikan timnas kita belakangan ini dari mulai U16 bergeser U19, U23 dan senior, itu sepertinya punya skema yang sama, yang Hmm. mirip. Hmm. Hmm. Yang diutamakan adalah penguasaan bola. Walaupun kita tahu bahwa penguasaan bola saja itu tidak cukup untuk bisa memenangkan pertandingan. Hmm. Tapi paling tidak dengan penguasaan bola, pertama yang kita dapat ya, kita raih dengan penguasaan bola adalah ini ya, kepercayaan diri pemain. Hmm. Kepercayaan diri pemain meningkat ketika mereka punya penguasaan bola yang lebih banyak Hmm. gitu loh. Kemudian ini juga penguasaan bola yang banyak dari timnas kita katakanlah, itu juga akan memberikan efek negatif terhadap permainan tim lawan gitu Hmm. loh. Karena dengan demikian, dengan penguasaan bola lebih banyak, pemain lawan merasa bahwa mereka tidak mampu menguasai bola sebanyak Indonesia, atau mereka juga upaya-upaya untuk melakukan build up serangan juga lebih sedikit ketimbang pemain Indonesia. Tentu ini juga akan menghajar yang namanya mentalitas permainan Hmm. lawan gitu loh. Hmm. Dan yang paling penting adalah ketika skema permainan dari segala usia itu punya pakem sepak bola yang sama. Itu yang paling saya suka ya gitu loh. Apalagi eh, belakangan ya, kalau kita lihat apa sih yang menjadi kekuatan Indonesia saat ini, apa Hmm. yang menjadi resep Indonesia saat ini, Hmm. itu bukan lagi terlihat pada aspek-aspek yang sifatnya teknis. Hmm. Justru sifat non teknis inilah, seperti mentalitas yang sangat sangat bagus. Pemain begitu masuk ke lapangan sudah punya mental yang kuat, tidak lagi gampang terintimidasi oleh lawan yang akan dihadapi. Hmm. Itu yang menjadi kunci belakangan ini prestasi sepak bola Indonesia kecenderungannya adalah meningkat dari segala level usia gitu bro. Hmm. Tapi kan kalau kita lihat mentalnya pemain Argentina juga nggak lembek-lembek amat kan, bro? Betul, betul. Justru mentalitas mereka sebetulnya gini, Argentina dalam 2 tahun belakangan ini adalah penguasa sepak bola dunia. Hmm. Mereka juara dunia, mereka juara Piala Amerika, dan itu selang waktunya juga tidak panjang ya. Hmm. Dari Qatar di World Cup, kemudian Piala Amerika, itu juga kan memberikan semacam ini ya, bukti ya, bahwa Argentina adalah tim yang sangat sangat tangguh, Hmm. tim terbaik di dunia saat ini. Nah, ketika melawan Indonesia, yang saya perhatikan adalah skuad timnasnya Argentina agak memandang rendah nih, memandang remeh, Hmm. Hmm. itu yang membuat mereka kacau balau. Jadi ketika mereka hadir ke lapangan itu dengan perasaan yang jumawa lah boleh dibilang, Hmm. bahwa Hmm. mereka akan dengan mudah menggasak Indonesia. Hmm. Nah, ternyata begitu penguasaan bola
tidak seperti apa yang mereka perkirakan, pemain Indonesia sangat sulit untuk bisa direbut bolanya karena apa, jarak antar pemain timnas kita itu rapat. Jadi Hmm. ketika ada pemain yang berusaha untuk diblok atau didekati, bola Hmm. sudah dialirkan ke teman yang lain. Dan Hmm. ini permainan ini menjadi lebih cair ya, lebih automatically gitu berjalan dengan baik karena seluruh pemain yang saya lihat sadar betul dengan yang satu, permainan kolektif, sadar betul dalam penguasaan ruang dan sadar betul bagaimana mereka memanfaatkan celah-celah yang ada gitu, Bro. Hmm. Bro, ini kan sebelumnya ya kita sering meng-underestimate Coach Indra nih, tetapi ternyata Ya, sekarang dia bisa membawa U20 dalam kancah yang di luar ASEAN ya. Kalau di ASEAN kan sudah terkenal ya, dia memang ya, jagonya gitu. Tapi ketika betul. melawan Argentina kali ini bisa menang, ini apakah ada transformasi yang dilakukan Coach Indra, Bro? Saya sih melihat seperti itu ya, bahwa Coach Indra Safri juga ternyata seorang pelatih yang tidak cepat berpuas diri dengan apa yang dia raih selama ini. Hmm. Dia memang untuk level usia di level Asia Tenggara itu juara lah katakanlah ya. Hmm. Tapi melihat pencapaian yang dia lakukan, ternyata dia tidak berhenti di situ. Itu yang saya Hmm. suka. Hmm. Artinya dia terus bisa melakukan perubahan-perubahan, melakukan upgrading terhadap yang namanya strategi, taktik, permainan, dan juga dia juga tidak lagi berpuas diri dengan squad yang ada. Hmm. Sebagai contoh gini, squad yang dia bawa adalah squad yang apa namanya, sebagian besar adalah pemain-pemain yang juara di Piala AFF kemarin ya. Hmm. Hmm. Tapi ternyata di sela-sela itu, di rentang waktu antara juara AFF dengan event di Korea, dia terus melakukan upaya untuk melakukan upgrading terhadap pemain-pemainnya, squad-nya terutama, Hmm. Hmm. dengan memasukkan muka-muka baru yang tidak dipanggil di AFF kemarin gitu loh. Hmm. Dan terlihat seperti Ananda ya, Nuri Ananda. Ini kan apa ya, pemain yang tidak tampil di AFF, tidak Hmm. terpilih di AFF. Hmm. Di pertandingan ini dia sukses memberikan satu assist dan menjebol satu gawang ke gawangnya Argentina. Itu membuktikan bahwa pola-pola seleksi dari Coach Indra Safri dan staf kepelatihannya tidak berhenti sampai mereka menjadi juara AFF kemarin gitu, Bro. Hmm. Hmm. Nah, ini menarik nih. Apa yang membuat transformasi ini? Apakah STY punya pengaruh kuat ini terhadap Indra Safri? Tapi gini ya, sebelum Hmm, itu, ini kan media Malaysia sempat apa ya, panik gitu ya. Karena ya, apa? Karena Indonesia sepak bolanya dipimpin oleh seorang Erick Thohir. Apakah juga Erick ya, Thohir yang membawa suasana ini berubah nih? Karena kan dulu-dulu kan ya ya, paling cuma di kelompok Asia, di kelompok usia dan Asia Tenggara aja gitu. Ketika ya, ketemu, bahkan waktu itu ketika ketemu Vietnam aja belum apa-apa udah down gitu ya. Gimana betul. bro? Hmm. Saya melihat bukan pada sosok siapa STY-nya ya, Hmm. tapi saya melihat pada PSSI. Hmm. PSSI yang mau bertransformasi, Hmm. PSSI yang mau merubah diri, PSSI yang mau berkembang, dan PSSI yang dipimpin oleh orang yang tepat, gitu loh Hmm. bro. Jadi kalau misalkan federasi yang menjadi cikal bakal katakanlah sebuah sepak bola suatu negara, Hmm. dia stuck di situ, ya tentu prestasinya juga nggak akan jauh kemana-mana. Hmm. Tapi Hmm. ketika kepengurusan PSSI ini punya ambisi yang besar, tentu untuk menyokong ambisi yang besar dia harus melakukan apa dia sudah tahu gitu loh. Hmm. Hmm. Pertama ya dia membenahi yang namanya pembinaan, Hmm. pembinaan sepak bola. Kemudian dia membenahi para pemain-pemain yang dicetak dari sebuah liga katakanlah ya. Hmm. 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 Kemudian dia juga membenahi yang namanya infrastruktur sepak bola. Dia membenahi yang namanya stadion-stadion ya, infrastruktur ya antara lain stadion, kemudian training camp, Hmm. kemudian perwasitan dan segala macam. Dan yang terakhir dia juga akan memilih siapa yang orang yang tepat untuk memimpin timnas-timnas dari berbagai level gitu loh. Hmm. Hmm. Jadi saya pikir ini adalah buah dari ambisi PSSI. Hmm. Jadi ambisi PSSI yang begitu besar,
dia juga tahu bahwa siapa nih kira-kira pelatih yang bisa membawa ambisi ini, yang tidak takut untuk menyokong yang namanya sebuah target, gitu Hmm. loh. Diambil STY. STY kelihatan berhasil. Nah, STY ini juga kemudian ya harus kita akui, dia juga memberikan semacam standar ya, standar pencapaian. Nah, kalau standar pencapaian Indonesia di level katakanlah senior dan U23 sudah mencapai level Asia, tentu pelatih-pelatih yang di bawahnya juga tidak bisa tinggal diam, dan itu juga menjadi semacam acuan dan motivasi bahwa mereka harus bisa lebih dari STY. Dan saya melihat bahwa gambaran itu sudah mulai kelihatan di coach Indra Safri, di coach Nova Arianto. Dan ketika melihat bagaimana Indonesia kan memang sejatinya ya sebuah negara itu harus punya pakem sepak bola yang jelas gitu loh. Hmm. Dari berbagai level usia. Jadi Hmm. ketika timnas senior butuh, pakem sepak bola mereka sudah jadi. Hmm. Artinya permainan bola dari kaki ke kaki, positioning yang baik, permainan apa namanya organisasi permainan yang lebih kolektif itu harus bisa di apa ya dipenuhi oleh sebuah level usia sehingga Hmm. ketika dia masuk ke tim senior itu sudah bukan persoalan lagi, Bro. Ya, ya. Ya kalau kita lihat bahwa ternyata kita bisa mengalahkan Argentina, jadi dulu itu kita kemana aja ya bro? Itu dia. Itu dia betul, Bro, betul. Nah, ini kan memang agak aneh juga ya. Akhirnya semua mata terbuka ya Hmm. bahwa potensi sepak bola Indonesia begitu besar. Dan kita lihat skuadnya Indra Safri juga kan ya berasal dari skuad yang ada di pemain-pemain lokal. Tapi ketika dia juga di sini Jens Raven aja tidak hadir ya di pertandingan ini. Hmm. Hmm. Nah, tapi ada beberapa pemain juga yang memang katakanlah seperti Usmani, kemudian Mesal Hamsa, Nuri Ananda, itu juga kan pemain-pemain yang katakanlah punya apa ya darah keturunan juga katakanlah seperti itu Hmm. ya. Hmm. Tapi memang mereka banyak juga produk-produk lokal. Nah, kalau kita melihat bahwa produk-produk lokal kita aja seperti ini, Hmm. ditambah lagi pemain-pemain diaspora dan pemain-pemain abroad nanti, kita akan bisa membayangkan kekuatan Indonesia mungkin 5-10 tahun ke depan gitu loh, Bro. Hmm. Nah ini kan laga selanjutnya lawan Thailand nih. Ini Ya, kira-kira Thailand ngeper nggak nih lihat Indonesia? Anjir, pasti, pasti. Argentina aja kalah sama Indonesia nih. Jadi gini, saya yang saya syukuri ya bahwa Indonesia hadir di turnamen ini kemudian bisa mengalahkan Argentina. Itu tadinya saya berpikir ini Indonesia bisa hadir karena salah satunya adalah linknya STY ya. Hmm. Hmm. Tapi Hmm. saya melihat akhirnya bukan ke situ akhirnya. Karena saya melihat bahwa persepak bolaan Korea sudah melihat bukan lagi pada sosok STY-nya, bukan hanya Hmm. sekedar sosok STY-nya, Hmm. tapi mereka melihat bahwa Indonesia saat ini sudah berubah, Hmm. bertransformasi menjadi sebuah kekuatan baru di Asia Hmm. Tenggara dan di Hmm. Asia gitu loh. Makanya Indonesia kemudian terpilih untuk bisa diundang oleh mereka dan Hmm. Indonesia bisa membuktikan bahwa kualitas Indonesia memang bisa dipertanggungjawabkan dan Hmm. ini menjadi semacam apa ya acuan juga buat negara-negara lain dan syukurnya buat Indonesia dengan pencapaian seperti ini. Nah, katakanlah ada sebuah negara yang akan melakukan event-event apa invitasi turnamen gitu ya. Hmm. Dan bisa saja Indonesia menjadi prioritas melihat pada apa kualitas yang ditunjukkan saat ini gitu loh, Bro. Kan apalagi kita lihat bagaimana Thailand ketika melawan Korea ya di Hmm. pertandingan berikutnya. Itu kan Thailand digasak 4-1 oleh Korea. Dan tentu dengan melihat bahwa Indonesia bisa mengalahkan Argentina, mereka tuh galau nih, Bro, gitu loh. Bukan cuma bukan cuma Thailand ya, Korea pun juga galau ngelihat Indonesia cara Indonesia bermain kemarin gitu loh. Karena ini benar-benar bagus sekali gitu loh, Bro. Hmm. Nah, jadi sudah bisa ditebak atau gini, tebakan sekarang adalah bahwa Indonesia ketika melawan Thailand, Thailand akan digasak juga oleh Indonesia. Kira-kira gitu ya, Bro?
Ya, memang sepak bola tidak bisa seperti itu secara matematis diperhitungkan seperti itu ya. Karena kalau kita lihat secara matematis memang kekuatan Argentina dianggap jauh di atas Thailand. Mhm. Dengan Indonesia bisa mengalahkan Argentina, otomatis Indonesia akan mengalahkan Thailand, itu juga tidak seperti itu juga. Ya, Nah, matematikanya sih tapi begitu ya, tapi kan ya itu dia. tapi ya memang kita harus buktikan bahwa mentalitas yang dibawa di pertandingan melawan Argentina itu bisa terus dipelihara sampai akhir turnamen, sampai kita menuju pertandingan terakhir melawan Korea Selatan nanti. Hmm. Biar mata dunia juga mulai terbuka bahwa Indonesia itu bukan cuma sukses karena kehadiran para pemain-pemain diaspora, Hmm. tapi Indonesia sukses karena pengurusan atau induk organisasi sepak bola Indonesia mau bertransformasi, gitu loh bro. Oke sobat, itulah obrolan kita mengenai Timnas Indonesia U19 yang berhasil mengalahkan Argentina ya. Wah, Argentina ini kan bukan klub apa bukan timnas remeh ya. Nomor satu di dunia bahkan belakangan ini ternyata bisa dikalahkan oleh Indonesia. Kalau menurut sobat sendiri ya, apa sih penyebabnya yang dulu-dulu itu nggak berhasil gitu ya? Selalu kalah gitu. Baru masuk ke lapangan udah kalah duluan gitu. Apa sih yang bikin seperti itu dulu-dulu ya? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you bro.